Zaman dulu sebelum ada Azure DevOps, Jira, Trello, Planner, kita umumnya mengembangkan software dengan menggunakan diagram sejuta umat yang dikenal dengan UML. Dan kali ini kita akan revisit. Ini adalah Enterprise Architect versi trial yang dulu pernah saya pakai untuk bekerja pertama kali sebagai solution architect, dan software ini cukup legend ya, karena selain tidak terlalu mahal dibanding kompetitornya, ini juga memiliki banyak fitur-fitur yang lengkap. Dan kalau kamu mengembangkan software yang membutuhkan analisis dengan UML diagram atau apapun itu, saya sarankan kamu coba Enterprise Architect. Dan kali ini kita akan mencoba untuk napak tilas mengembangkan sebuah software dengan pendekatan analisis dan desain berbasis UML. Yuk kita mulai. Tapi di sini kita nggak melakukan aktivitas yang dilakukan oleh engineer yang benar-benar punya waktu banyak untuk meng-create model-model di UML di era tahun 90-an. Enggak, kita akan fokus aja ke yang penting-penting aja. Pertama kita akan membuat sebuah view di sini. Sudut pandang kemana? Sudut pandang ke users. Makanya saya buat user requirement sebagai view di sini. Oke. Saya klik package only. Ya, di sini teman-teman bisa lihat saya punya sebuah view, dan di sini saya bisa tambahkan diagram. Diagram apa yang saya akan pakai? Tentu saja pertama kali kita harus membuat diagram. Tebak apa? Iya, betul. Ya. Diagram bukan kelas diagram, tetapi diagram yang kita sebut dengan use case. Kita bisa search di sini. Use case nggak ada di sini. Oke, kita bisa lihat robustness, structural, ya. Kelas, domain modeling, simple class. Oke, di mana use case? Ini UML ya, UML. Kita bisa lihat di situ behavior, use case, simple use case. Kita klik OK. Ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita define actor. Jadi kita rename view ini, kita rename dengan actors. Oke, ya. Dan kita letakkan aktor-aktor yang kita butuhkan di use case ini. Ya, kita akan menentukan komponen-komponen yang kita butuhkan di user. Insert, kita tampilkan toolbox-nya, tambahkan actors, ya. Kita beri nama siapa misalnya. Ya. Pendekatannya kalau zaman sekarang kan persona, kalau zaman dulu itu masih pakai role base. Jadi bukan nama Badu, Sita ataupun yang lain, tetapi aktor yang umum digunakan di user requirement basis formal itu adalah role base. Sebut saja misalnya admin. Ya, kemudian kita buat aktor lagi, sebut saja kita sebut dengan QA users. Ya, dan umumnya kita memiliki satu role yang sifatnya general, ya, yang kita kenal dengan, misalnya kita kenal dengan visitor. Oke, ya. Yang kalau teman-teman pernah tahu itu adalah generalisasi ya. Nah ini, oke. Jadi kita bisa generalisasi, common relationship. Di sini ada macam-macam abstraction, introversion, realize, trace. Ya. Oke, kita tambahkan saja. Oke, dan kita tambahkan saja. Oke ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini adalah yang kita lakukan untuk membuat
actor. Nah, satu pegangan yang teman-teman harus pegang adalah kalau ada 3 aktor, maka akan ada 3 use case diagram. Jadi kita akan punya visitor use case diagram, admin user use case diagram, QA user use case diagram. Saya buat diagram baru dengan add diagram, kemudian saya tambahkan visitor use case di sini. Yang saya lakukan, saya klik ya, drag and drop nih visitor. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita berupa link. Oke. Kita punya visitor di sini ya, kita bisa tambahkan use case-nya ya. Kita bisa tambahkan use case. Oke. Kemudian kita tambahkan use case di sini. Contohnya adalah registers. Ya, ingat konsepnya simple tenses, subject, verb, dan object. Register to the name of the system. Misalnya kita buat sistem yang namanya quality assurance software, to QA softwares ya, seperti itu. Oke. Kita memiliki beberapa lagi use case, contohnya login to QA softwares. Oke. Nah, jadi kita punya seperti ini. Nah, selanjutnya kita melakukan apa? Selanjutnya kita sebenarnya mendetailkan use case ini ya. Kita mendetailkan use case ini. Kita detailkan dalam bentuk apa sih? Kita detailkan dalam bentuk ya requirement di sini. Ya, kita detailkan dalam bentuk requirement. Ya, requirementnya apa? Ditulis ya secara detail. Oke. Dan setelah kita sudah menuliskan requirementnya ya, oke. Misalnya visitor should register with email and ID, employee ID, misalnya seperti itu ya. Oke, misalnya seperti ini. Oke, kemudian nanti kita bisa tambahkan skenario di sini. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi dalam sebuah use case ini itu ada skenario. Ya, ada skenario. Yang skenarionya itu terbagi menjadi basic path, alternate, dan exception. Ya, basic path itu apa sih? Step by stepnya yang terjadi apa? Misalnya kita tulis dalam bentuk angka ya. Visitor visit the registration page, misalnya seperti itu. System display registration dialog. Patient page. Anggap aja ini aplikasi web ya. Kemudian visitor fields. Nah, gini kan teman-teman bisa melihat visitor fields apa gitu ya. Oke. Jadi dilakukan seperti ini ya. Hanya saja kita lakukan di langkah-langkah ini nih. Ya, sebentar. Visitor field misalnya informationnya apa aja sih? Emails gitu ya. Email, terus kemudian employee ID, misalnya seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat di sini juga dia juga punya. Oke. System validates the informations. Oke. Visitor will click the activation email. Ya. Oke. And send email activation. Begini ya. Kemudian nanti kita save ini, kita sebut dengan basic path ya. Ini basic path. Tapi dalam perjalanannya kan mungkin saja ada error tuh. Misalnya contohnya user sudah pernah terdaftar, maka kita identifikasi dulu nih bagian mana yang kemungkinan akan terjadi error. Oh, misalnya ini sistem validate ya, kemungkinan keempat. Ya sudah, kita buat seperti itu 4, kita tulis 4.a misalnya ya, skenario nya ya. User already exists. Nah, biasanya kalau udah alternate path bukan 1 2 3 lagi 4 lagi, tapi bentuknya if the visitors input the existing email
Okay, the existing email. Registered email ya mungkin ya. Coba coba. Okay, the system will notify the users and tell them to log in with the email or reset password. Nah gitu ya teman-teman, bisa lihat, bayangkan nggak deh, kemudian kita save. Nah jadi ini yang kita sebut dengan usage scenario, dan ini bener-bener penting banget untuk menyusun sebuah use case yang jelas ya, detailnya, interaksinya dan sebagainya. Kalau teman-teman perlu menambahkan file, bisa di put nih filenya di sini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, sebenarnya udah proses kita menyusun requirement ya. Tapi kalau misalnya kurang jelas dari usage skenario ini kurang jelas, maka rekan-rekan bisa mendetailkannya dalam bentuk diagram. Caranya gimana? Caranya cukup klik kanan di sini, kemudian new child diagram, terus pilih activity diagram atau interaction diagram. Kalau itu kaitannya dengan manusia, saya expected-nya activity diagram. Tapi kalau itu mesin, between mesin, boleh deh pakai interaction diagram. Di sini saya pilih activity diagram, kemudian kita klik with activity diagram. Kita tulis activity register to QA. Ya. Oke, software. Nah, keenakan yang menggunakan keenakan yang menggunakan activity diagram, teman-teman nggak harus buat basic skenario atau skenario yang sifatnya alternate, nggak perlu. Karena apa? Karena kita sudah bisa membuatnya melalui proses diagram yang berbentuk if else, composite ya, decision ya, merge thing. Jadi nggak perlu ada itu. Jadi kalau teman-teman males ngetik tapi lebih suka gambar-gambar, bisa langsung fokus ke activity diagram. Dan di sini saya tidak menggambarkan activity diagram ya. Teman-teman bisa paham sendiri ya. Kalau teman-teman belum paham cara buat activity diagram, baca tentang buku UML. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa komen kalau ada pertanyaan dan diskusi. Terima kasih.